Kebayang nggak ini penjelasannya? Jadi poin Ya. saya adalah Jadi mereka bisa di luar margin of error kemungkinannya 5%. Betul. Tapi memang diduga karena itu di banyak negara ketika dilakukan quick count seperti yang tadi kita bicarakan, di beberapa kasus terjadi selisih-selisih, terutama seperti yang PSI terjadi pada PSI, sebuah partai kecil yang salahnya tuh di antara 3,9 padahal sebetulnya 4,1 gitu loh. Ya, meskipun orang akan bertanya, kenapa kemudian 5%-nya itu hanya untuk PSI, kan itu logika. Betul, tapi itu kan nggak penting. Buat statistician nggak penting. Yang penting adalah memang tetap ada kemungkinan kami salah, kata para ahli statistik itu. Ya, tapi kemungkinan kami salah itu cuma 5% ya. Dan itu untuk PSI gitu. Nggak, dalam kasus ini jadi untuk PSI. Mungkin untuk PKB juga, untuk Gelora juga. Karena dua partai ini juga mengalami peningkatan luar biasa. Ya luar biasa tuh di luar kebiasaan ya. Nah, di sisi lain boleh saya lanjutkan ya penjelasan ini. Jadi gini, orang tuh sering membesar-besarkan bahwa terjadi pelonjakan yang luar biasa pada suara PSI. Padahal tadi Anda sebut kalau nggak salah ada contoh bahwa pada satu hari tertentu ada kenaikan 200.000 ya kalau 230.000 dari 2.240 TPS. Nah, itu sebetulnya adalah sesuatu yang biasa-biasa aja ya. Kalau Anda lihat penghitungan suara dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pada hari pertama kira-kira PDIP sudah dapat 1 juta suara. Penghitungan ya, bukan angka real ya. Kan ini kan kita bicara rekapitulasi suaranya KPU. Itu udah dapat 1 juta. Hari keduanya 1 juta lagi. Sehingga pada hari ke minggu kedua kalau nggak salah sebetulnya jumlah suara PDIP. Tapi kan jelas kalau hitung-hitungan 230.000 dari 2.240 suara, artinya satu TPS itu dapat 90 suara, which is itu mustahil. Enggak mustahil, tapi itu di luar dari kebiasaan. 2.240 kalau kita bikin rata semua. Saya mau bilang bahwa itu di luar kebiasaan. Kan 90 itu artinya mungkin ada yang 200, ada yang 10. Ngerti nggak? Itu jadi 90 hanya untuk PSI kalau dibagi rata. Bukan, maksud saya rata-rata itu kan artinya bisa 90, bisa 95, bisa 110, tapi bisa juga 60, bisa 50. Bisa, betul. Poin saya nggak mau terlalu masuk ke sana ya, karena memang makanya saya agak setuju, bukan agak setuju. Tadi saya mengatakan saya mendukung hak angket. Kenapa? Karena memang kalau hak angket dilakukan, itu kan semua partai kemudian akan diperiksa kembali termasuk PSI. Ya. Jadi kalau ternyata PSI sebenarnya tidak mengalami seperti yang dituduhkan sekarang ini, itu bisa dibuktikan melalui hak angket antara lain.